Selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Titik Nol Islam Nusantara serta membagikan ratusan kartu Indonesia Pintar kepada pelajar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ribuan warga Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah tampak antusias menyambut Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo saat meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Pantai Pesisir Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Peresmian tugu ini diharapkan menjadi tempat wisata religi baru khususnya di Tapanuli Tengah dan sebagai pengingat peristiwa masuknya agama Islam di Indonesia yang awalnya dibawa pedagang asal Timur Tengah melalui jalur laut pada abad ke-7 Masehi. Sebelum meresmikan Tugu Titik Nol, Presiden Jokowi sempat menghadiri agenda pemberian 574 kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil bagi warga setempat yang dilakukan di Lapangan Merdeka, Tapanuli Tengah. Setelah menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Barus, Presiden Jokowi beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Mandailing Natal, Tapanuli Selatan untuk mengunjungi pesantren Purba Baru Mustofawiyah. Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerja di Sumatera Utara dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Presiden didampingi Ibu Negara serta sejumlah menteri. Tiba di SMAN 1 Matauli Pandan, Presiden dan rombongan disambut oleh Akbar Tanjung dan Nina Akbar Tanjung. Presiden sempat berkeliling melihat sekolah dan berfoto bersama siswa berprestasi serta para guru. Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara untuk mengunjungi objek wisata religi. Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Indonesia Sehat. Rencananya sore ini Presiden dan rombongan akan langsung menuju Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih Pak Jokowi, tambah rusun. Kehadiran Bapak membawa berkah. Meski Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat ke DPR terkait usulan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu sejak Februari lalu, namun hingga kini DPR tak segera membahasnya. Ya, padahal masa kerja komisioner KPU dan Bawaslu akan berakhir pada 12 April mendatang. Selain itu terkait rencana penambahan komisioner KPU dari unsur parpol, tampaknya DPR tidak akan memperpanjang wacana tersebut. Dan kini dari gedung DPR Senayan, Jakarta, Yasmin Alvina akan melaporkan informasi selengkapnya dari sana. Yasmin. Ya, Kania, ada dua isu yang saat ini menjadi concern dari Komisi 2 DPR RI. Yang pertama adalah tidak kunjung dilakukannya fit and proper test terkait dengan anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilayangkan namanya oleh Presiden. Dan yang kedua adalah wacana dari Komisi 2 untuk menambahkan anggota KPU dan Bawaslu dari unsur partai politik. Kita ke isu yang pertama terlebih dahulu, di mana DPR saat ini masih berkompromi dengan pemerintah kapan akan melakukan fit and proper test. Dan memang ada beberapa usulan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah, di mana DPR meminta kepada pemerintah untuk Presiden Joko Widodo melayangkan Perpu ataupun juga Kepres untuk tetap memberikan perpanjangan waktu jabatan terhadap anggota KPU dan Bawaslu periode 2012 hingga 2017. Nah, pada saat ini masalahnya adalah DPR dan juga pemerintah memiliki pandangan yang berbeda, dan maka dari itu terancam pula demokrasi ataupun juga kinerja dari Bawaslu dan KPU ini akan tersandra, di mana apabila belum ada anggota KPU dan juga Bawaslu yang akan mengganti masa jabatan yang sekarang, maka pemilu ataupun pilkada serentak pada tahun 2018 dan pemilu presiden tahun 2019 akan tidak
terlaksana dengan baik karena kepengurusannya saja belum dilakukan fit and proper test dan apalagi dilantik. Namun dari pemerintah sendiri ini tidak ingin mengeluarkan perpu ataupun juga kepres tersebut. Nah, yang menjadi masalah adalah Komisi 2 DPR RI kini masih melakukan rapat internal terkait hal tersebut dan juga Komisi 2 DPR RI saat ini meminta kepada anggota-anggota fraksinya untuk segera menemukan titik tengah antara Komisi 2 DPR RI dan juga Presiden agar bisa dilaksanakan fit and proper test sesuai dengan masa tenggat waktu yang sudah ditentukan. Dan yang kedua adalah Kania yang menjadi concern dari maksud kami dari Komisi 2 DPR RI ini adalah wacana ditambahkannya anggota komisioner KPU dengan unsur partai politik. Meskipun Komisi 2 DPR RI sudah melakukan studi banding ke Jerman dan didapati di Jerman ada anggota KPU yang memang ada unsur partai politik di sana, namun di Indonesia tidak bisa dilakukan sistem semacam itu. Pasalnya Mahkamah Konstitusi sudah menerapkan ataupun juga sudah ada ketentuan yang berlaku bahwa anggota komisioner KPU dan Bawaslu harus independen, tidak ada embel-embel partai. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Baidowi, terkait dengan wacana anggota KPU dan Bawaslu yang akan ditambahkan unsur partai politik. Keinginan dari fraksi-fraksi, beberapa dari fraksi menginginkan seleksi anggota KPU dan Bawaslu itu ditunda sampai RUU Pemilu ini selesai. Karena RUU Pemilu itu menyangkut juga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu-nya, terus pelaksanaannya Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa peserta penyelenggara pemilu itu tidak boleh aktif di partai. Artinya sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya sudah tidak berpartai, berhenti dari partai politik. Ini juga sekaligus menepis wacana bahwa DPR mau memasukkan orang parpol di KPU. Walaupun hasil kunjungan kami ke Jerman, KPU Jerman dan Meksiko, anggota KPU di sana itu anggota partai politik ditambah dari Mahkamah Agung dan pemerintah. Cuman kita tidak bisa menerapkan di Indonesia karena di Indonesia sudah ada putusan MK yang melarang penyelenggara pemilu. Untuk sementara demikian Kania yang dapat kami laporkan dari gedung DPR, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Yasmin Alvina melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Kita beralih ke informasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh mencapai 5,3% pada tahun ini atau lebih tinggi dibanding target pada APBN 2017 sebesar 5,1%. Syaratnya adalah ekspor Indonesia bisa tumbuh positif di tahun ini dengan asumsi konsumsi dan investasi yang terus dijaga. Menteri Keuangan mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3% dapat tercapai asal Indonesia dapat mendorong ekspor di tanah air. Pasalnya ekspor Indonesia selama 3 tahun terakhir kerap mengalami tekanan seiring dengan melemahnya harga-harga komoditas. Menteri Keuangan menambahkan jika melihat dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat saat ini menyumbang hingga mencapai 58% dari produk domestik bruto. Jika konsumsi bisa dijaga tetap tumbuh di angka 5%, maka bisa menanggung cukup besar stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Menjaga daya beli masyarakat dari gerusan inflasi menjadi begitu penting untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat. Sementara itu, aspek lain yang penting dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan belanja pemerintah. Investasi dipercaya akan meningkat seiring dengan pertimbangan neraca perbankan yang semakin pulih. Bila investasi dapat mencapai 8%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mendekati angka 6%. Ini saya akan menyampaikan dari domestic factor,
kemungkinan kita masih bisa melakukan atau dalam hal ini melihat momentum pertumbuhan ekonomi itu di atas 5,1, yaitu mencapai 5,2 bahkan 5,3. Itu dengan catatan eksternalnya tidak negatif lagi. Jadi asalkan ekspornya 0 atau mendekati 0,5, setengah persen aja growth-nya. Jangan negatif, karena 3 tahun terakhir ini negatif.